Hola Mina! Setelah sebelumnya saya sudah membahas spoiler yang baru 2 halaman saja. Kali ini saya akan membahas spoiler Black Clover chapter 379 versi lengkapnya. Tapi ini masih dalam bentuk terjemahan fans, yang mungkin akan sedikit berbeda dengan terjemahan resminya nanti. Tapi tidak apa-apa, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Chapter 379 ini berjudul Sang Penyelamat Mutlak. Di halaman awal, seperti biasa ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi, Asta dan Yuno berjuang dengan sangat keras untuk bisa menang, tapi peperangan masih. Halaman awal memperlihatkan para anggota Black Bull dan beberapa kapten skuad kesatria sihir yang berhasil mengalahkan klon Lucius yang menjadi lawan mereka masing-masing. William yang kini memiliki rambut panjang dan tidak memiliki tanda kutukan lagi di dahinya, berhasil menusuk bahu klon Lucius menggunakan sebuah pedang yang berasal dari sihir pohon dunianya. Di belakang William, Charlotte pun sudah bisa menggunakan potensi maksimal dari sihir mawar liarnya. Dia berhasil mengalahkan klon Lucius lainnya dengan kedua pedang yang berasal dari sihir mawar liarnya. Lalu Rill menyalib Lucius di sebuah salib berwarna hitam yang terbuat dari anti sihir yang Gouge dapatkan dari Asta. Gouge menggunakan mata cerminnya kepada Rill, sehingga Rill bisa melukis menggunakan tinta dengan elemen anti sihir. Gray dan Vanessa pun terlihat berhasil mengalahkan klon Lucius, yang saat itu mereka lawan berdua. Tidak terkecuali Zora, Finral, Charmy, dan Sekre. Dengan kombinasi mereka berempat, mereka berhasil mengalahkan 2 klon Lucius sekaligus dan membuatnya hancur berkeping-keping. Saat itu Vanessa berkata, "Semua Lucius sudah dikalahkan. Ini kemenangan kita." Kemudian, kita melihat para penduduk yang menyaksikan pertarungan para kesatria sihir, terutama Black Bull dan para kapten, melalui portal komunikasi milik Mark. Mereka terlihat senang melihat para klon Lucius dan para paladin sudah dikalahkan. Tapi tiba-tiba Rebecca melihat sesuatu terjadi. Rebecca berkata, "Menara Grimoire-nya." Saat itu, beberapa menara Grimoire yang terangkat ke udara bersama tanah-tanahnya tiba-tiba mengeluarkan cahaya ke atas dan terhubung dengan akar-akar pohon raksasa yang Lucius ciptakan. Pohon raksasa yang Lucius ciptakan itu pun kini sudah berkembang sepenuhnya. Sementara itu di dalam markas melayang Lucius, sesuatu keluar dari depan kawah tempat Yuno menghantam Lucius sebelumnya. Sesuatu itu ternyata adalah Lucius dengan transformasi barunya. Dia berkata, "Bagus sekali tuan-tuan, tapi waktunya sudah tiba untuk turunnya Kaisar Sihir Agung." Bentuk transformasi baru Lucius saat ini lebih sederhana dari sebelumnya, tapi terlihat lebih kuat dan lebih mengintimidasi dengan 6 tanduk, 8 sayap, dan inti tubuh di dadanya, beserta ornamen-ornamen lain yang membuat Lucius terlihat seperti gabungan antara iblis, malaikat, dan dewa. Melihat munculnya Lucius dengan wujud barunya, Asta tersenyum berkeringat. Dia berkata, "Kau mengatakan bahwa mereka itu sebuah klon, termasuk yang baru saja mati?" Lucius berkata, "Butuh banyak kerja keras untuk mengkloning mereka, tapi mereka memberiku banyak waktu. Dan aku, tubuh utama, tetap aman dan sehat. Aku bisa terhubung ke setiap menara Grimoire di kerajaan melalui sihir ultimate ekstrim milikku." Asta keheranan mendengarnya. Dia tidak mengerti apa maksudnya. Lalu Asta berkata, "Menara Grimoire?" Setelah itu Lucius berkata lagi, "Sejak kelahiran manusia itu sendiri, Grimoire yang tersebar di seluruh bumi sudah disimpan. Hal itu yang membawaku pada sebuah pertanyaan. Menurutmu, seperti apa bentuk sebenarnya dari Grimoire yang kalian gunakan itu? Itu adalah kebijaksanaan yang diberikan Tuhan. Grimoire meningkatkan kekuatan sihir bawaan manusia itu sendiri, dan selanjutnya meningkatkan fenomena yang kita kenal sebagai sihir. Itulah Grimoire." Ngomong-ngomong, Grimoire yang dibawa oleh para penyihir yang sekarang sudah mati, menurut kalian, kemana perginya semua sihir tertulis seumur hidup itu? Masing-masing dan setiap dari mereka berusaha untuk kembali ke tempat asalnya, yaitu Menara Grimoire. Kebijaksanaan yang dikumpulkan, dikembangkan, dan disimpan oleh umat manusia dari generasi ke generasi. Dan seperti diriku sekarang, aku memegang semuanya. Setelah itu kita melihat Lucius mengeluarkan beberapa atribut sihir sekaligus, seperti sihir api, air, tanah, angin, dan lain sebagainya. Lalu dia menghancurkan dinding markas melayang miliknya, lalu tiba-tiba menghilang dari pandangan Asta dan Yuno, sambil berkata, "Baiklah, selanjutnya."
Setelah itu kita beralih ke pinggiran medan pertempuran. Di sana ada Gweldre Poizot dan Revji Salik yang sedang berjalan menjauh dari pusat peperangan. Gweldre berkata, sepertinya keadaan mulai tenang. Lalu Revji berkata, aku akan bertahan hidup apapun yang terjadi. Tapi setelah itu tiba-tiba Lucius muncul di belakang mereka berdua. Kemudian beralih ke lokasi para kesatria sihir terluka yang sedang disembuhkan oleh Mimosa. Di sana selain Mimosa ada juga Marks di belakangnya. Marks berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi di sana. Yuno, Asta, kumohon. Lalu Mimosa bertanya kepada Marks dengan berkata, Marks-san, berapa banyak lagi yang terluka di daerah ini? Tapi saat itu Marks tidak menjawabnya sama sekali. Akhirnya Mimosa menengok ke belakang sambil berkata, Marks-san, dan ternyata di belakang Mimosa tidak ada siapapun. Marks tiba-tiba menghilang entah kemana. Kembali ke lokasi Asta dan Yuno, Lucius muncul lagi di hadapan mereka berdua. Tapi kali ini dia membawa Marks, Gweldre, dan Revji bersamanya. Jiwa ketiganya terlihat sedang dikendalikan oleh Lucius, karena mereka hanya diam dengan tatapan kosong dan ekspresi yang ketakutan. Melihat itu, Asta berkata, Marks-san, lalu Yuno berkata, mantan kapten Purple Orca, dan juga pencuri bajingan itu. Kemudian Lucius berkata, jika kau membunuh seorang penyihir seperti ini, Grimoire mereka akan langsung kembali ke menara Grimoire. Dan saat itu, Revji, Gweldre, dan Marks benar-benar dibunuh oleh Lucius karena Grimoire mereka bertiga hancur melebur. Melihat itu, Asta sama sekali tidak bisa berkata-kata. Sementara Lucius menggunakan sihir Gweldre untuk menghilang. Kemudian dia menampakkan dirinya lagi dan langsung menggunakan rantai dari sihir Revji untuk menangkap Yuno. Lucius berkata, dan sekarang kau bisa menggunakan sihir itu. Saat itu Yuno benar-benar tidak bisa bergerak. Dia kesulitan melepaskan ikatan rantainya. Yuno berkata, sihirku tidak bisa keluar. Ini adalah sihir si pencuri itu. Asta berteriak, Yuno. Lalu dia menebas rantai yang mengikat Yuno menggunakan katananya. Rantai-rantai itu pun langsung hancur. Lalu Lucius menggunakan sihir Marks untuk membuat portal komunikasi yang tersebar di seluruh kerajaan untuk menayangkan pertarungannya melawan Asta dan Yuno. Lucius berkata, sekarang ayo kita pastikan bahwa semua orang di kerajaan Clover bisa menyaksikan kematian kalian berdua. Setelah itu beralih ke Hinokuni. Di sana Ryu menyaksikan apa yang terjadi di kerajaan Clover melalui mata Tengensu-nya. Ryu terlihat berpikir, lalu dia berkata, semua sihir itu digunakan oleh Lucius. Yang perlu kulakukan sekarang adalah, kemudian Ryu langsung meminta Fujio untuk mengaktifkan Otoyo Jutsu Funtojin ONK atau mantra sihir suara lagu untuk para pejuang yang membuat dia atau rekannya bisa berkomunikasi satu sama lain. Fujio berkata di dalam hatinya, jika mereka sudah ditandai, maka tidak peduli seberapa jauh mereka, suaranya akan tetap mencapainya. Kemudian Ryu berkomunikasi dengan Asta. Ryu berkata, Asta, aku yakin kalian sudah tahu ini sekarang, tapi Lucius itu benar-benar berita buruk. Mendengar itu, Asta langsung menyadari itu adalah suara Ryu. Sambil berkomunikasi, Asta berusaha keras menghindari berbagai macam sihir yang Lucius gunakan. Tapi Asta masih bisa menghindarinya, bahkan melancarkan serangan balik dengan pedang anti sihirnya, walaupun tidak berhasil mengenai Lucius karena Lucius menghindarinya. Melihat itu, Ryu mulai berpikir. Dia berkata di dalam hatinya, seperti yang kuduga, orang itu masih harus menghindari serangan anti sihir Asta. Entah kenapa, dia memusatkan banyak kekuatan sihir ke dalam kristal di dadanya. Lalu Ryu berkata kepada Asta, Asta, di sana, Zetenmu benar-benar bisa menjadi pengubah permainan, bahkan terhadap jenis sihir kuat yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Tapi saat itu, tiba-tiba Lucius muncul di belakang Asta. Lucius berkata, jangan khawatir Asta. Lalu sambil menyerang Asta menggunakan berbagai macam sihir, Lucius berkata lagi, aku akan menghidupkanmu kembali seperti orang lain. Aku akan menghidupkanmu kembali seperti orang lain. Dan kali ini, aku akan memberimu kekuatan sihir. Dan dengan itu, kau akan mendapatkan kehidupan yang layak. Jadi jangan khawatir. Dan binasalah. Sebenarnya, Asta berhasil menahan serangan berbagai macam sihir itu menggunakan katananya. Tapi dia terdorong dan kehilangan kewaspadaannya. Hingga akhirnya ada celah yang bisa Lucius manfaatkan untuk menusuknya menggunakan sebuah pedang. Tapi sayangnya, Yuno muncul dengan Spirit of Notus-nya, menahan tusukan pedang Lucius menggunakan sebuah perisai. Kemudian Asta dan Liebe berkata, kami tidak akan mati. Lalu memanfaatkan celah yang dibuat oleh Yuno, Asta bersiap menggunakan Zetennya untuk menebas inti di dada Lucius. Tapi mengejutkan, Lucius menciptakan Lichita untuk dia gunakan sebagai perisai. Saat itu Lichita yang diciptakan Lucius langsung memanggil Asta dan Liebe. Ryu yang melihat hal itu sangat panik. Dia bahkan berkeringat dingin. Ryu berkata di dalam hatinya, ibunya Asta, apakah itu berarti mereka pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Darah, tubuh, dan menghidupkan mereka kembali dengan sihir jiwa.
Saat itu, kita mendapatkan kilas balik singkat di mana Lucius muncul sesaat setelah Licita mati dan menyegel Libe di dalam Grimoire berdaun 5. Dan ini membuktikan bahwa Lucius lah yang mengambil Grimoire itu dan membawanya ke menara Grimoire. Setelah itu, kita melihat Libe mengingat semua kenangannya bersama Licita, baik itu kenangan menyenangkan ataupun kenangan buruk saat melihat Licita akan mati di hadapannya. Dan setelah melihat ada sosok Licita yang seharusnya sudah mati kini ada di hadapannya, Libe berkata di dalam hatinya, bahkan jika itu hantu, bahkan jika itu palsu, aku tetap tidak sanggup menebasnya. Dan tidak lama dari itu, Devil Union mereka tiba-tiba berakhir. Kemungkinan Libe mengakhiri Devil Union mereka karena tidak sanggup menahan Asta yang akan tetap menebas Licita. Hasilnya, mereka berdua yang justru ditebas dadanya dengan sangat brutal oleh Lucius. Mereka mendapatkan luka yang sangat fatal. Dan itu mengakhiri spoiler Black Clover chapter 379 kali ini. Di halaman akhir seperti biasa ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi, pukulan keji menimpa kedua anak laki-laki itu. Untuk chapter 380 masih dalam proses dan akan segera diupload setelah selesai. Bagaimana menurut kalian tentang chapter 379 kali ini? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, dan juga teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.